Persekutuan Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Sola Gracia yang diberkati Tuhan, selamat sore, Shalom. Dengan mempedomani tata kebaktian meditasi ini, mari kita mulai kebaktian kita di sore ini dengan membukanya, dengan melakukan nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 136. Saya jemput semua kita berdiri. Jam sembahyang yang kudus bila engkau keluh. Jam sembahyang yang kudus bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanku, dengan hati beriman biar pergi segera, kau rasa sentosa duduk di situlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah kehidupan kami, khusus Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Sola Gracia Jemaat Larang Kota, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai semua kita, khusus Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Sola Gracia yang bersekutu di tengah-tengah kehidupan keluarga seolah tanpa peduli di saat ini. Amin. Bapak-bapak silakan duduk kembali. Kita akan ada dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan di sore ini terbaca dalam Roma 11 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-24. Persekutuan Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Sola Gracia yang diberkati Tuhan, saya akan membaca pengantar meditasi kita, dan kita akan mencoba untuk bermeditasi tentang Roma 11 ayat 13 sampai 24. Dan karena itu ikutilah pengantar singkat yang kita bawakan. Perikop ini termasuk dalam tema saat Allah menjangkau umat Israel, khususnya pada bagian bacaan kita saat ini. Paulus hendak menasihati dan mengingatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi, ayat 13, tentang keselamatan yang mereka peroleh. Paulus menggunakan dua gambaran untuk memperlihatkan bahwa kekudusan satu bagian akan membuat seluruh bagian menjadi kudus. Ayat 16. Gambaran ini hendak menunjukkan keberadaan bangsa-bangsa bukan Yahudi yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Paulus mengatakan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi bagaikan cabang-cabang yang dipotong dari pohon liar dan dicangkokkan pada pohon yang dipelihara. Umat Israel adalah pohon zaitun yang dipelihara oleh Allah dan cabang-cabang baru, yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi yang telah dicangkokkan pada zaitun itu dan sekarang menjadi lambang seluruh umat Allah. Ayat 17. Oleh sebab mereka telah menerima anugerah dari Allah, maka Paulus menegaskan agar bangsa-bangsa bukan Yahudi tidak bermegah atau menyombongkan diri dan memandang rendah bangsa Yahudi. Ayat 20 sampai 21. Paulus juga mengingatkan bahwa Allah dapat memakan bangsa-bangsa bukan Yahudi jika tidak tetap beriman kepada Yesus. Demikian juga Allah dapat
dapat menunjukkan kuasanya bagi orang-orang Yahudi yang tidak bertahan pada ketidakpercayaan, mereka berbalik dan percaya pada Tuhan Yesus. Terkait dengan nasihat Rasul Paulus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka harus disadari bahwa kita juga bagian dari bangsa-bangsa bukan Yahudi yang telah menerima anugerah keselamatan. Respon atas anugerah keselamatan yang menjadikan kita bagian dari Allah adalah anugerah yang harus disyukuri. Dalam kaitannya dengan itu, identitas sebagai umat Allah mengharuskan kita akan tetap beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh, taat dan setia. Karena iman itulah hikmat Allah menjadi bagian yang menuntun seluruh perjalanan hidup, sehingga kita dapat membedakan antara benar dan tidak benar. Dengan demikian secara sadar kita akan menjauhkan diri dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah seperti nasihat Paulus. Jauhi sifat kesombongan dan memandang rendah orang lain. Sebaliknya bangunlah relasi yang baik dengan semua orang sebagai bukti respon anugerah keselamatan yang kita terima. Atau harus hidup menurut kehendak Allah sebagai respon kita atau wujud syukur dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan Allah anugerahkan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan Allah telah anugerahkan kepada kita, supaya kita dapat hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Dengan meresponi anugerah Allah dengan hidup dalam ketidakkesombongan, keangkuhan, kecongkakan hati, iri dan kecemburuan terhadap kelebihan orang lain, maka sesungguhnya kita akan beriman dan diberi hikmah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang tidak harus kita lakukan dalam hidup kita, dan mana yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ini rasa intinya ada di situ yang mesti menjadi bahan renungan kita, bahan refleksi kita bersama di dalam meditasi. Dan tetap beriman kepada Yesus, maka Allah akan menunjukkan kuasa-Nya bagi kita dan melimpahkan berkat kehidupan bagi kita dalam keadaan yang baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga dan persekutuan kita kepada pelayan laki-laki di sektor selebrasi. Mari kita santap. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu, Allah yang telah menganugerahkan anugerah keselamatan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai di detik sore ini dan bersama dalam satu persekutuan dalam ibadah wadah pelayanan laki-laki Jemaat Larat Kota, khusus dalam sektor pelayanan selebrasi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih, sebab tanpa anugerah keselamatan-Mu, hidup ini akan menjadi sia-sia. Tanpa anugerah keselamatan-Mu, kami akan jatuh dan tergeletak. Tanpa anugerah keselamatan-Mu, kami sesungguhnya tidak
Ya Bapa Tuhan kami responi anugerah keselamatan-Mu itu dengan menyampaikan terima kasih banyak-banyak Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang baik, yang tak pernah menghitungkan salah dan dosa kami, tetapi selalu merancangkan damai sejahtera dan menganugerahkan anugerah keselamatan kepada kami. Terima kasih. Kami sungguh memberi apresiasi untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan semua. Kami mohon, beri hikmat kepada kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang menyombongkan diri dan memandang rendah orang lain. Tapi kami akan menjadi orang-orang yang telah dicangkokkan oleh Tuhan dari hidup kami yang lama, yang penuh salah dan dosa, telah dicangkokkan menjadi orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Allah dan mau melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan semua kami, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan gagah perkasa, perbuatan-perbuatan damai sejahtera, sehingga orang-orang yang ada di seputaran kami, bahkan diri kami sendiri, akan memperoleh kebahagiaan. Dan dengan kebahagiaan yang terpancar dalam kehidupan kami, teristimewa seperti itu oleh salah satu Bapak Cokortelo, bahwa dengan bahagia kami diberi umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dangke banyak untuk kebaikan bagi kami. Dalam kebaktian ini kami minta Tuhan berkati semua kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari penyakit-penyakit sampar. Jauhkan kami dari segala badai yang dapat meluluhlantarkan kehidupan kami dan membawa derita serta sengsara bagi kami. Kami juga berdoa, limpahkanlah berkat-berkat-Mu bagi kami di setiap jeri juang usaha kerja dan pencarian. Jangan sia-siakan lelah kami ya Tuhan, tetapi bubuhilah di dalam lelah-lelah kami berkat-berkat-Mu yang melimpah, sehingga melalui berkat-Mu ya Tuhan yang melimpah itu, kami dapat mencukupkan kebutuhan hidup kami, pribadi, keluarga, persekutuan berjemaat, persekutuan berwadah laki-laki di sektor kolaborasi. Habis itu, nugrah kebahagiaan. Tuhan sungguh kenal keluarga ini dalam tanggung jawab tugas sebagai ketua wadah, dalam tanggung jawab melakukan berbagai usaha kerja dan pencarian untuk berkat-berkat Tuhan dalam keluarga ini, dalam tugas negara yang Tuhan percayakan kepada beliau. Tuhan berkati, pakai beliau lebih sungguh lagi bagi pemuliaan nama-Mu. Berkati istrinya supaya oleh cinta kasih menjadi istri yang bijaksana dalam mendampingi sang suami dan anak-anak. Berkati anak-anak supaya dalam cinta kasih-Mu anak-anaknya tetap bertumbuh dalam lindungan penyertaan Tuhan, dan masa depan mereka diberkati Tuhan. Bukan semua kami dari godaan-godaan yang dapat menghancurkan iman dan percaya, sebab kami telah dicangkokkan menjadi manusia-manusia baru yang harus menjaga kesucian, sehingga anugerah
anugerah keselamatan tetap menjadi bagian kami selama-lamanya. Terima kasih banyak-banyak Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang yang kami persembahkan kepada Tuhan bukan dengan nama lain, tapi hanya di dalam tunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mengajar kami berdoa Bapa kami secara Bapa kami yang ada di surga, kuduskan nama. Datang padamu satu. Datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu, sambutlah, sambutlah, ya berdirilah, ya berdiri dan tak berhenti, harap sampai maksudnya, harap sampai maksud. Sambutlah, sambutlah, arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan kepada anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasetia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, menjaga, melindungi, merahmati semua kami yang ada dalam persekutuan ibadah wadah pelayanan laki-laki sektor Sola Gracia Jemaat Larat Kota ini. Menyertai dan memberkati keluarga yang punya Tuhan Bapa Doni bersama istri anak-anak yang telah membuka pintu rumah, pintu hati mereka untuk kami beribadah di saat ini. Menyertai dan memberkati semua anggota wadah pelayanan laki-laki sektor Sola Gracia yang hadir dalam ibadah ini maupun yang tidak sempat hadir dalam ibadah ini, saat ini, esok kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat sore, shalom. Ya Tuhan, setiap waktu